Satu, dua, cek. Cek tiga. Satu, dua, cek. Satu, dua, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah diri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kembali kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Jamaah hidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Hartomi Hamzah SAG, yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan tema terkait dengan bekal perjalanan. Insyaallah Ustadz ada waktu sampai setengah 2, sehingga mungkin 5 atau 10 menit untuk kita jawab. Baik, sebelum kita memulai kajian, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati ma'asyiral muslimin, dan insyaallah juga muslimah ya hadir. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hamba-hamba Allah, jamaah dan anggota KIDI, yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk sama-sama kita kembali meneteskan ya charger kekuatan iman kepada hati kita dengan cara mendengarkan tausiah singkat pada kesempatan siang hari ini. Jadi harapan kita insya Allah mudah-mudahan kajian ini walaupun sederhana, tapi insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal baik buat kita masing-masing, amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pengetahuan yang kita akan sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah yang saya hormati. Jadi tema kita ini ya, itu tentang masalah bekal perjalanan. Sebetulnya ini saya ambil ide ini dari sebuah ucapan Rasulullah, yang mana beliau pernah mengatakan, jadidu safinatakum, perbaharui bahteramu, fa innal bahra amik, karena lautan sangat dalam. Ini bahasa kiasan ya.
Jadi sebetulnya ini sangat match dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa manusia itu hidup seperti seorang musafir. Jadi dunia ini sebetulnya tempat kita mampir, numpang ngopi bentaran. Ya, yang namanya mampir nih kita nggak boleh kebangetan betah di warung, karena itu bukan rumah kita. Ini mampir kok betah, demen sama yang punya warung, ya kan? Malah pengen dibeli warungnya, nggak boleh, karena bukan punya kita itu. Ya, jadi dunia ini kayak warung gitu. Cuma kita mampir lah, hampir sejenak, ya nggak? Kita ngelempengin kaki begitu, kita beli minuman, ngopi-ngopi, kemudian kita melanjutkan perjalanan yang sangat jauh. Ya. Nah, kalau Rasul bilang ini jauh, sangat jauh, saya kira nggak berlebihan nih, karena emang sangat jauh. Saya punya satu bukti ya, ini nih gambaran saja, gambaran singkat aja nih. Ini kan sebetulnya hidup ini tidak hanya di dunia. Dunia ini kalau nggak salah step yang ketiga ini. Setelah alam roh, alam rahim, alam dunia, masih ada alam-alam yang lain. Nah, nanti ada satu masa, itu pada masa itu manusia akan menunggu dalam waktu yang sangat lama. Jadi begini. Nanti setelah manusia mati semua nih, di yaumul kiamah, kan Allah bangkitkan manusia. Semuanya ya, pada hari itu yang disebut dengan yaumul ba'as, hari kebangkitan. Nah, pada hari itu kata Rasulullah nggak ada manusia yang nggak dibangkitkan, semuanya bangkit, semuanya hadir, semuanya ada, dan nggak ada yang bolos, hadir semuanya, termasuk almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru kita, atau para pahlawan kita. Semua bangun untuk diberikan hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata begitu kita bangun nanti itu nggak langsung dihisab, ada masa penantian kata Rasulullah. Ada masa jeda dari kita mulai bangkit sampai dibuka mahkamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama jeda itu? Kata Rasul mah sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita nunggu loh. Ada yang nyautin, lama amat Pak Ustadz, saya mah nggak mau datang, mau ngumpet aja. Ngumpet di mana? Hari itu nggak ada yang bolos, nggak ada yang absen, semuanya ada. Semuanya ada. Dan pada hari itu manusia nggak akan peduli dengan orang lain, termasuk dengan orang tua atau anak-anak kita. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Ya, jadi pada hari itu kata Allah manusia lari meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya dan sebagainya. Semua orang sibuk sama urusan masing-masing. 50.000 tahun kita nunggu dalam kondisi yang tidak seperti sekarang. Kalau kita nunggunya kayak begini enak kali ya. Ada bangku, ada kopi, AC, itu duduk, bisa belonjol, bisa tidur kan. Ini kita kan diri. Ini semuanya itu 50.000 tahun. Itu masa penantiannya loh. Belum hisabnya, belum nanti ada syirat, ada khaut, ada jisir, wah lama banget dah. Pokoknya sangat panjang. Nah, makanya ini perjalanan sangat panjang. Nah, kalau kita umpamakan itu seperti perjalanan panjang, kita kan butuh kendaraan, betul kan? Nggak mungkin dong kita jalan jauh tanpa kendaraan. Jangankan kita pulang kampung ke surga, akhirat ya, yang notabene kampung kita itu. Kita pulang kampung di dunia saja nih, ke Jawa, ke Bandung, kemana itu kan kita butuh kendaraan. Ya, nah ada kendaraan tuh. Ya, jadi ada kendaraan yang bisa mengantar kita sampai ke tempat tujuan, Jannatun Naim. Ya. Cuma ada satu kendaraan. Cuma ada satu bis. Cuma ada satu mobil yang tahu betul ini manusia mau diajak kemana. Nah, bis itu namanya Islam. Nggak ada bis lain. Andai kata ada bis lain yang mengatakan bisa mengantar manusia ke tujuan, pasti ngaco. Ya, karena cuma Islam yang tahu kemana ini mau berjalan. Jadi bisnya adalah Islam. Ya, jadi yang mau selamat sampai ke tujuan harus masuk ke dalam bis yang namanya Islam. Alhamdulillah kita udah jadi orang Islam. Jangan turun. Jangan turun. Nggak ada bis lain. Cuma itu doang bisnya yang ngantar kita ke tempat tujuan. Bisnya namanya Islam. Jangan turun. Mau dikata apa kayak, mau dibilang apa kayak, jangan goyang. Inna dina indallahil Islam. Maaf ya, kita kalau bicara begini sebetulnya jangan dibilang sara ya. Saya kan bicara sama orang Islam juga. Kecuali kalau saya sambutan di arisan RW.
Ya, di sana ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Buddha, mungkin terasa kurang enak ya. Lah kita ceramah di orang-orang Kidi, yaitu inna dina indallahil Islam. Jangan mau dikocok-kocok. Kan sekarang ada orang bilang katanya udahlah Pak, biasa aja lah, gak usah kebangetan kaku. Semua agama sama kok benernya. Maaf ya, kalau semua agama sama benernya, ngapain kita bela-bela Islam? Biarin aja semuanya bener ini, ya toh? Bahkan kalau semua agama benar semuanya, kita bisa ganti-gantian pakai baju agama lain. Hari Jumat jadi orang Islam, hari Sabtu jadi orang Yahudi, hari Minggu jadi orang Nasrani, hari Senin jadi orang Buddha, hari Selasa jadi orang Hindu, hari Rabu jadi orang Konghucu, hari Kamis nggak pakai agama dulu. Apa agama lu? Sorry, Kamis nggak ada agama. Ya kan? Kalau semua benar, mah kita bisa begitu. Nggak bisa. Karena gini deh, kita kan pernah egois ya. Egois banget dah kita kalau masalah kita, anak kita, bini kita, termasuk barangkali jagoan pilihan kita. Bodoh amat, lu bilang apa kek, pokoknya bini gua the best. Kan begitu. Ya kan? Itu kalau sama istri aja kita egois, pokoknya apapun kata orang tetap bini kita terbagus, terbaik. Begitu pula dengan agama. Ya, jadi inna dina indallahil Islam. Gitu. Bahwa bagi Allah itu agama yang Allah ridhoi cuma Islam. Makanya Islam itu bis yang sangat tepat untuk sampai kepada tujuan. Jangan turun. Ya, kita bersyukur loh jadi orang Islam gak pakai perjuangan berat-berat. Saya banyak punya, ya dibilang banyak sih enggak ya, adalah beberapa gitu ya, kenalan mu'alaf. Ya itu perjuangannya luar biasa loh. Ada sebuah agama di luar Islam ya, itu saya dengar informasi dari mu'alaf ini, saya nggak sebut agama itu apa. Itu kalau dalam agama dia itu anaknya, cucunya, siapanya gitu ya, silakan masuk agama lain, nggak apa-apa, asal jangan Islam. Karena bagi penganut agama itu, agama Islam agama yang menghambat kerja, menghambat rezeki. Orang dagang suruh sembahyang, ya orang nyari duit dapat banyak-banyak kasih orang miskin. Ada yang bilang begitu. Makanya ada sebuah agama itu yang wanti-wanti berpesan nih kepada ininya, jangan masuk Islam. Ya itu berat perjuangan itu. Wow, diintimidasi, dimaki-maki, bahkan gak jarang digebukin sama keluarganya. Kita bersyukur banget nih. Ya, lahir dari rahim bapak ibu kita, alhamdulillah orang-orang Islam. Kita juga punya istri, walaupun begitu-begitu aja, alhamdulillah orang Islam. Mau bagaimana bininya? Ya, punya lingkungan kebanyakan orang-orang Islam. Kerja di lingkungan alhamdulillah yang sangat kooperatif dengan Islam. Syukur kepada Allah. Ya, jadi bisnya namanya Islam. Ya, bisnya Islam. Nah, kalau bis sudah ada, jalan belum mobil ini? Belum. Jangan supir dulu. Isi dulu itu, dia punya tangki bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya itu iman. Jadi iman ini sebenarnya saudara yang bikin mobil ini bisa jalan, iman. Kenapa kita mau dengerin kajian Kidi padahal yang ceramahnya biasa-biasa aja, nggak heboh-heboh amat, ya toh? Udah gitu orangnya dikit, nggak ada konsumsi, nggak ada makan siang, ya toh? Kalau kita udah bicara masalah iman, udah nggak ada untung rugi, bismillah, berangkat. Kemarin tuh ya, waktu Asib Bela Islam kan ada ya, orang-orang Ciamis apa? Ciamis ya, yang katanya ke Jakarta jalan kaki. Saya waktu itu tuh banyak yang komen loh, komen nyinyir ya. Saya kalau yang komen itu non-muslim bodo amat dah, karena mereka nggak meyakini kan. Yang bikin saya ngenes itu yang komen orang Islam juga. Ngapain tuh? Jakarta jalan kaki, nyari apa itu? Bedi kata apa itu? Kok kuat ya? Kok bisa ya? Ngapain sih? Maaf ya, orang Islam itu kalau udah iman dia punya motivasi. Maaf ya, jangan kata capek, tenaga, harta, nyawa pun disetor. Kalau buat bela agama, jangan main-main. Islam mah, orang Islam tuh kalau udah bicara masalah iman, udah gak ada takutnya. Iman ini ya. Kita kalau misalnya ikut kajian semata-mata bukan karena Allah, bukan karena iman, ya mungkin kita akan berhenti kajian. Ya begini-begini aja, ya kan? Peningkatannya nggak begitu kelihatan, kata sebagian orang, lu ngaji begitu-begitu aja lu.
Tapi karena kita percaya duduk di pengajian itu pahalanya banyak, datang lagi. Alhamdulillah. Saya juga kalau bukan karena iman barangkali saya nggak mau datang ke Indosat lagi, jauh bener. Ya. Dari Ciputat tadi saya berangkat jam 10:15 loh, pakai motor saya. Tapi lama nyampenya ya, macet. Subhanallah. Kalau itu kita nggak materi kita nggak ada apa. Saya capek, saya mah, aduh, Indosat jauh banget mana. Nggak ada. Tapi karena kita anggap ini suatu ladang ibadah, dakwah kepada agama Allah, ya nggak? Kita menjaga silaturahim sama anak-anak ini, why not? Kenapa tidak? Motivasinya adalah iman. Bahkan iman jugalah dulu yang bikin Sumayyah milih mati di tombak Abu Jahal daripada melepas imannya kepada Allah. Dan iman juga yang bikin Bilal bin Rabah kuat nahan batu yang ditaruh di dadanya padahal dijemur di terik matahari. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman juga yang bikin seorang suami nggak pernah lelah ngasih nafkah buat istrinya. Walaupun kadang-kadang sebagian istri ada yang nggak menghargai upaya sang suami. Betul nggak? Di sini udah nikah semua belum? Atau masih banyak bujangan? Bapak udah ya pasti ya Pak? Kalau potongannya bapak-bapak banget ini. Ya, maaf. Kita tuh kalau jadi nafkah buat istri, ya Mbak juga atau ibu barangkali, kalau nggak melayani suami atau keluarga ya, bismillah aja ya. Ini jadikan sebagai lahan ibadah kepada Allah. Nggak usah ngarepin terima kasih deh dari suami atau istri kita. Nah, kenapa? Karena seringkali pasangan kita itu nggak menghargai usaha dan jerih payah kita. Ya kan gaji tiap bulan disetor kepada istri, nggak komen dia, biasa aja. Begitu dibilangin, bilang dong terima kasih suami kamu tuh kan capek-capek nyari duit. Alah biasa aja Mbak, udah kewajiban dia kok sama kita. Biasa aja. Ya kan? Tapi sekali aja dia nemuin duit dalam dompet suaminya, cuman 2 lembar, Bung Karno marah-marah bininya. Oh, kamu nyelipin duit ya? Selingkuh ya? Buat siapa nih? Padahal kan maaf ya, saya bilangin ya, ini udah berumah tangga atau belum saya bocorin ya. Kalau yang namanya orang laki itu nggak ada yang nggak punya duit. Kalau dibilang nggak megang duit tuh mah nggak megang duit, bener tangannya begini. Dompet tak periksa dah. Ada duitnya. Berapa? Selembar 2 lembar. Dia selingkuh. Bukan selingkuh, buat modal di perjalanan. Ya enggak? Naik motor, naik angkot, gitu. Ntar buat bannya bocor, bannya pecah, kan dia butuh duit. Yang kecil dibacain, diangkat-angkat, diungkit-ungkit. Kayaknya salah banget suaminya. Kemarin jutaan ditelan nggak kata-katanya. Begitu. Jadi kalau kebaikan dilupakan, tapi kalau keburukan ingat capek dah. Pokoknya kalau kita berbuat baik ya bukan karena iman kepada Allah, tiap hari kita makan sambal goreng ati. Kenapa? Kebaikan kita nggak dihargai oleh orang lain. Ya, jadi iman yang bikin orang bisa bertahan, ya bisa berani, nggak takut rugi. Orang kaya dah. Orang kaya kalau beriman kepada Allah sedekahnya nggak takut rugi, sedekah mulu. Orang bilang begini, Bang, ngapain Bang? Sedekah. Sedekah mulu Bang, nggak takut rugi. Kok berani ya? Kan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mobilnya adalah Islam, bahan bakarnya adalah iman. Tanpa keimanan manusia sangat materialistis. Tanpa keimanan bahkan manusia laksana hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan dalam ayat yang lainnya orang-orang nggak beriman itu Allah samakan dengan sebutan inna syarrad dawab. Sesungguhnya seburuk-buruknya hewan melata. Nauzubillah min dzalik, di hadapan Allah adalah mereka yang enggak beriman. Ya, jadi bahan bakarnya adalah iman. Udah ada bisnya, udah ada bahan bakarnya full, jalan berangkat. Nah, betul kata Mas tadi tuh, cari dulu supirnya. Supir yang berpengalaman, supir yang tahu persis ini mobil mau dibawa kemana, supir yang ngerti betul medan perjalanan. Siapa supirnya, siapa imamnya? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imam kita. Nah sekarang bagaimana Pak Ustaz? Kan beliau udah nggak ada nih. Beliau udah meninggal dunia dan beliau terkubur jasadnya di kota Madinah. Siapa supirnya kalau beliau nggak ada? Ulama-ulama yang soleh. Warasatul Anbiya, ulama-ulama yang soleh.
Loh, Ustaz kok ada sebut ulama-ulama yang soleh? Emang ada ulama yang nggak soleh? Banyak. Banyak. Maaf ya. Kalau boleh, kalau pantas dibilang ulama, banyak ulama yang tidak soleh. Yang bisa memperjualbelikan fatwanya, ceramahnya untuk apa? Untuk melegalkan sesuatu yang nggak boleh. Banyak. Ya, jangan diikutin ya. Cari ulama-ulama yang soleh. Siapa contohnya? Saya nggak sebut nama. Ulama-ulama yang soleh itu ulama yang berani dijauhi oleh orang lain. Yang penting dia membela kebenaran. Ya. Ulama-ulama yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cari ulama-ulama yang soleh. Karena beliau Rasulullah udah nggak ada. Nah, penggantinya adalah ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah dalam Islam. Yang nggak bisa dibeli. Ustaz, antum bilang dah sama warga antum, kalau milih pemimpin non muslim nggak apa-apa. Kalau antum bantu kita, nanti antum mana kasih dah duit 100 juta sama Afifi besok diantar ke rumah. Wah Afifi, jangan dong. Jaguar aja gimana? Gimana? Oke dah. Tata, bilangin ya. Bisa dibeli tuh. Nah yang begitu tuh jangan diikutin. Ya, karena menjual agama. Ya, na'udzubillah ya. Jadi supirnya adalah Rasulullah, beliau imam kita, beliau yang tahu betul jalannya. Nah, karena beliau sudah nggak ada, maka ulama-ulama yang soleh sebagai acuan kita. Ya, supir udah ada, bensin full, mobil siap, jalan, Pak. Mobil udah ada nih, supir udah siap, bensin full, jalan nggak? Ya belum. Bekalnya mana? Loh. Kita mau pulang kampung aja, kita mau keluar kota, kita mau jalan-jalan, kita kan bawa bekal. Coba kalau kita pernah jalan-jalan ya sama ibu-ibu gitu kan sekeluarga, kan bawa bekal mereka. Ada yang bikin lontong, ya kan? Ada yang bawa keripik, bawa kacang, bawa air putih, ada yang bawa minyak angin cap kampak. Saya kalau udah jalan, saya sering banget dah jalan-jalan bareng ibu-ibu pengajian ya. Kita duduk di depan. Itu kalau dari belakang udah kecium minyak angin cap kampak itu udah ada yang muntah di belakang. Itu bekal tuh. Pusing. Ya, nah, bekalnya kita kudu punya. Nih maaf nih. Kalau kita jalan-jalan nih dalam konteks dunia ya kita nggak bawa bekal. Oke lah, kita bisa minta kepada teman kita yang bawa bekal. Jalan-jalan nih anak-anak kidi, barangkali ya ziarah rohani mana gitu kan. Kita nggak bawa bekal nih, cuma bawa duit aja deh. Kita nggak bawa makanan. Teman kita ada yang bawa lontong sekarung. Banyak banget ya. Apaan tuh? Lontong. Mau lo? Wah boleh dah, pergi ya. Dikasih. Karena bekal dunia. Tapi kalau bekal akhirat nggak bisa masing-masing. Kenapa nggak dikasih? Karena mereka juga butuh. Apa kira-kira bekalnya? Bekalnya 3 deh. Yang pertama ilmu, amal, dan keikhlasan. Ilmu, amal, dan keikhlasan. Kenapa ilmu terus bekal Pak? Karena amal tanpa ilmu terancam gak diterima. Serius. Amal nih, kita berbuat baik nih ya, nggak pakai ilmu nih itu banyakkan ngaconya loh daripada benernya. Salah melulu, maka cari ilmu. Udah dapat ilmu, diamalkan. Awas ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ya. Ilmu yang nggak diamalkan seperti pohon yang nggak ada buahnya. Sekarang kan aneh ya. Kalau saya bilang nih sekarang ini zaman udah berubah. Ilmu dicari, udah dapat bukan dipakai, dikoleksi, disimpan. Nanti dikeluarin kalau dia menggebuk temennya, berdebat, dia merasa benar, baru dia buka tuh, dia punya simpanan nih dalilnya. Tapi dia nggak pakai, cuman dipakai buat gebukin orang doang. Ada yang gitu. Jadi bukan diamalkan, dikumpulin. Lawang ada kok orang yang ngumpulin diktat pengajian sampai segini. Wah, diktatnya banyak banget. Fotokopian doa, sholawat dari guru-guru. Banyak. Apaan tuh, Mak? Ini Ustaz, fotokopian doa-doa dari guru-guru saya nih. Banyak amat, Mak. Iya tuh, alhamdulillah dah ngaji kesana kemari, Ustaz. Udah hafal semua, Mak? Kagak. Mau udah baca semua, Mak? Belum. Diamalin, Mak? Belum sempet. Dikumpulin. Jangan tuh. Jadi udah punya ilmu, diamalkan.
Maaf ya, ilmu itu sebetulnya yang paling bagus bukan yang paling banyak, tapi yang diamalkan. Nah, ketika pengamalan itulah kita kedepankan keikhlasan. Itu bakalnya tuh. Ya, bahkan maaf nih, ini saya kutip aja nih ya. Pendapat qaul seorang ulama yang bernama Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini pendapat dia nih ya. Dibilang gini. Kalau seandainya Allah berikan umur 70 tahun, selama kita hidup, kita boleh dibilang nggak pernah atau jarang ikhlas. Kita hanya pernah ikhlas di dunia dulu lebih kurang selama seminggu, maka kamu akan selamat. Bisa dong kita bayangin ya. 70 tahun umur kita nggak pernah ikhlas. Cuma ternyata kita pernah tuh, ya, dalam umur 70 tahun itu kita pernah ikhlas selama seminggu. Insya Allah kamu akan selamat. Apa artinya? Artinya ini gambaran betapa bernilainya sebuah keikhlasan. Satu. Yang kedua, betapa beratnya sebuah keikhlasan. Ya, jadi kalau punya ilmu, diamalin dan diamalkan, dan keikhlasan itu bekalnya. Ya, jangan mengandalkan amal orang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Memang sih ada hadis yang bilang begini ya. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, kan inqata'a amaluhu illa min salasin ya. Putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Nah, yang 3 ini kan bagaimanapun tetap adalah buah dari ibadah dulu di dunia. Pertama, anak yang soleh. Kan dia ikhtiar untuk anak yang soleh. Ada usaha di situ. Kan? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dia pernah ngajar dulu. Kan ada ikhtiar dia sebagai manusia. Yang ketiga, sodakotun. Jadi ya sodako yang dia keluarkan. Makanya kita nggak bisa tuh mengandalkan amal ibadah orang lain. Termasuk doa anak yang soleh. Maaf ya. Kalau saya ingat-ingat dulu, ini perumpamaan aja ya. Almarhum MZ pernah bilang dalam sebuah tosnya begini. Jangan sekali-kali kita mengandalkan amal orang lain. Termasuk doa anak yang soleh, kata beliau. Kenapa? Karena gini, doa anak yang soleh itu beliau umpamakan seperti seorang anak yang hendak membersihkan kain bapaknya. Nah, kain itu laksana amal si bapak itu. Jadi kalau yang nambel banyak, yang nyuci banyak, yang ditambel nggak ada, nambel apaan tuh bocah? Gitu. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, oke lah nambahin amal kita. Tapi kita kudu punya amal sendiri. Nggak bisa kita nyerah. Alah, saya punya anak soleh pak, tenang aja lah, nggak usah banyak-banyak ibadah. Nggak bisa. Masing-masing. Ya, jadi ilmu, amal, dan keikhlasan ini bekalnya. Ya, nah, bekalnya ada, sopirnya udah siap, bensin full, mobil ready, siap, berangkat? Berangkat nggak? Coba lihat, mobil udah ada nih, bensinnya full, supirnya standby, bekalnya udah komplit, jalan. Nah, hati-hati. Seperti tak ubahnya dengan jalan-jalan di dunia, kadang-kadang kita di tengah jalan kita sakit, pusing, mual dan sebagainya. Nah, ternyata dalam safar yang sangat jauh ini juga ada sakit. Nah, apa penyakitnya? Penyakitnya itu adalah dosa. Dosa dan kesalahan kita itu penyakit tuh. Nah, apa obatnya? Obatnya itu adalah taubat, istighfar, dan permohonan maaf. Ya, dosa itu laksana penyakit. Semua orang pernah sakit. Semua orang pernah berbuat dosa. Cuma Allah sangat baik sama kita loh. Biarpun dosa itu laksana penyakit, tapi penyakit itu nggak pernah muncul di atas kulit kita. Yang tahu dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak bersyukur kepada Allah, terlalu sempit mana sebuah nikmat, coba ingat baik-baik dah. Kita banyak dosa Allah selama ini, tapi alhamdulillah teman kita nggak pernah tahu dosa-dosa kita. Kenapa nggak tahu? Yang pasti sih dosa kita nggak dibentuk menjadi sebuah unsur materi. Coba kalau dosa itu seperti unsur materi, kalau berdosa kita bisulan, korengan, timbul ke atas kulit. Kira-kira sekidi ada yang ganteng gak nih? Hancur semua kan? Hancur semua nih, pada cemong semua kita udah. Yang perempuan tuh nggak ada yang gelis, amburadul semuanya. Karena dosa nyimbul kan? Itu penyakit tuh.
tapi Allah cinta kepada kita, dosa kita nggak ada yang tahu. Nah, tutup dah tuh dalam istighfar, tobat atau minta maaf, itu penyakitnya. Ya, jadi perbanyak istighfar. Bahkan kalau kita baca hadis, apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasul, saya meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya dalam sehari aksar, lebih dari 70 kali ulangan kalimat-kalimat istighfar. Ya, makanya kita nih yang notabene umatnya, amal kita belum tentu diterima, dosa kita banyak, surga pun belum tentu milik kita. Saya kira mesti banyakkan istighfar kita. Ya, jadi penyakitnya dosa, obatnya adalah istighfar. Oh, Islam? Oh, sembari angob dia. Jadi begitu bilang ismangap, lam kedengarannya. Bukan Islam. Kalau Islam itu mobilnya tadi, Bang. Ini istighfar. Amat tahu obat. Ya, dah. Jalan kita pengen pipis. Pengen pipis, sehingga pengen ngaso sebentar, pengen beli cemilan barangkali. Pokoknya kita pengen istirahat lah. Mampirlah ke rest area. Ya, ada rest areanya. Apa rest areanya? Rest area itu adalah di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman kita seperjalanan. Siapa teman-teman kita? Ya, saudara kita seiman seagama. Di mana kita bisa berjumpa dengan mereka? Di majelis taklim, majelis zikir, dan sholat berjamaah. Itu rest area-nya, itu refreshing-nya. Sekarang nih kita refreshing. Ya toh? Setelah kita mumet kerja, sekarang kita refreshing. Dengerin tausiah dah. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman kita, tanya kondisinya, bagaimana keadaannya, bagaimana cicilan motornya, udah beres atau belum. Nanya doang ya, nggak apa-apa deh, yang penting kita perhatian. Mana motor lo? Udah beres? Belum, tinggal berapa? Tinggal 8. Oh, udah bayar buruan. Begitu doang. Bantuin nggak? Itu lumayan ya, ada yang perhatian. Beda kali ya kalau yang nanya perempuan ya. Kalau yang nanya laki-laki, ngapa nanyanya kepo banget sih lo. Tapi kalau nanya cewek beda ya. Jadi ketemu dengan teman-teman kita di mana? Di pengajian, majelis taklim, majelis zikir, sama sembahyang berjamaah. Temu tuh kita tuh. Ya, makanya kalau bisa mah yang 3 ini nih jangan dilepas. Bahkan kalau sanggup, kalau bisa berjamaah lah. Luar biasa ya, dampak berjamaah itu sebetulnya sangat-sangat berasa dalam hidup kita sebagai seorang manusia. Saya nggak berusaha membandingkan ya, tapi ini realita dan fakta. Saya orang Indonesia asli dan saya sangat cinta negara saya. NKRI, harga mati, oke lah. Ya maaf ya, kalau bicara masalah negara kita, kayaknya kita kurang berkah ya, Man. Dibandingkan sama negara-negara Timur Tengah, contohnya Arab Saudi lah. Ya, Arab Saudi itu kan negara yang sangat kaya loh. Kalau dibilang mewah, kalau dibilang indah, nggak indah-indah amat Arab Saudi itu. Gersang. Dia nggak punya puncak. Dia nggak punya kebun raya. Dan bahkan dia tidak punya banyak pantai. Ya toh, dia cuma punya minyak aja tuh. Ya toh? Kemudian juga luas negaranya juga tidak sehebat Indonesia. Pokoknya kalau bicara masalah SDA, kita menang. Kita menang. Kemudian juga luas wilayah kita menang. Tapi kan Arab Saudi nggak pernah ngutang katanya. Kita malah banyak ngutang. Ya. Di mana kesalahan kita? Di mana yang bikin kita seperti ini? Konon kabarnya kita banyak melalaikan Allah. Saya walaupun nggak pernah tinggal di Arab Saudi, tapi saya punya teman yang pernah kuliah di sana. Di sana itu luar biasa. Nggak pernah absen sholat berjamaah. Jadi ketika azan berkumandang itu mereka langsung bergegas berjamaah, sembahyang berjamaah. Jadi mungkin karena keistiqomah seperti itu kali ya. Jadi berkahnya keluar gitu. Ya, negara gersang, dulu orang bilang negara bau kencing onta. Iya kan, nggak ada apa-apanya dia, cuma minyak bumi doang itu. Wih, ayatnya luar biasa. Datang kemari, bawa perabotan sendiri, kapal sendiri, luar biasa. Gak mau bikin repot kan? Kenapa ada keberkahan? Satu diantaranya adalah sholat berjamaah. Ya, jadi kalau bisa berjamaah sholatnya dia. Bagus, 27 derajat lebih tinggi daripada sembahyang sendiri. Ya, kemudian juga kajian-kajian dihadirilah. Ini kan kita kayak ngacas apa sih? Kayak ngacas kita punya imam.
Ya, cobalah. Kita kan kalau punya handphone, apalagi yang mahal-mahal ya, dia masih ada 30% aja langsung kita cas. Ini iman udah merah-merah. Udah bunyi titit nggak dicas. Dicas dong. Di mana ngecasnya? Di pengajian. Ya, di pengajian. Karena gini loh, maaf nih. Saya bersyukur banget ya, Kidi itu punya waktu untuk mengaji. Tapi ada loh orang yang dalam seumur hidup dia bekerja, dia nggak pernah dengerin ceramah, kecuali libur. Libur, ada Jumatan, ya itulah kan emang dia Jumatan yang, atau libur lah. Kalau nggak libur dia nggak pernah ngaji tuh. Dari Senin sampai hari Jumat full buat urusan dunia. Nggak pernah ngaji dia bilang, nggak pernah pasti nggak pernah ngaji saya. Kemudian masuk Sabtu ke Minggu kan weekend tuh, habis buat keluarga, kapan dia ngajinya? Ya ini refreshing kita, ini rest area kita. Makanya pengajian, majelis ilmu, zikir sama apa tadi? Sama berjamaah itu adalah rest area buat kita ya. Udah rest area selesai, kita keluar jalan. Nah, selama di jalan, mohon maaf ya, patuhi rambu-rambu yang ada ya. Kalau ada bacaan nggak boleh turun, jangan turun. Ya, kalau misalnya nggak boleh belok, jangan belok. Apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu buk manual kita itu tuh. Ya, manusia lahir dibekali dengan dua buk tadi, Al-Quran sama Sunnah Rasul. Ikutin, sami'na wa ata'na. Ya. Bahkan saya anjurkan kepada Anda sekalian, sehebat apapun Anda sebagai seorang manusia, secerdas apapun kita sebagai manusia, kalau udah berhadapan dengan Al-Quran sama Sunnah Rasul, mohon maaf ya, digeser dulu kecerdasannya. Ya, jangan merasa kita bisa melangkahi ayat-ayat Allah, jangan. Karena ilmu kita itu sama ilmu Allah, Nabi udah pernah umpamakan seperti setetes air di tengah lautan. Yang netes cuma setetes itulah ilmu manusia tuh, yang katanya hebat banget bang. Yang selautan itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bagi orang beriman ya, apa kata Allah ya dikerjakan. Apa yang Allah larang ditinggalkan tanpa banyak urusan. Sekarang gini, maaf, saya tidak mempertanyakan, saya tidak heran ya kalau banyak orang kritis, nggak apa-apa. Tapi ketika pertanyaannya mentok, itu jangan dipaksain. Faruddu ilallah wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika ada larangan jangan A, jangan B, jangan C, yakin deh pasti Allah punya hikmah di situ. Termasuk larangan memilih pemimpin non muslim, itu banyak hikmahnya tuh. Ikutin aja, jangan mau dikocok-kocok. Biarin non muslim, yang penting bener. Daripada Islam nggak ada yang bener, oh sembarangan orang Islam ya, nggak bener berarti ente. Daripada Islam nggak bener, Islam pak, Islam kan nggak bener berarti. Ini kan pembunuhan karakter sebetulnya, gitu. Loh kok bisa begitu? Bisa bilang biar aja non muslim, yang penting bener nggak korupsi, daripada muslim pada korupsi. Subhanallah. Ini maaf ya, ini kan lagi heboh nih. Saya boleh nggak nitip pesan? Di sini orang DKI atau mana sih? DKI ya. Oke, ini maaf nih. Saya Tangsel. Sorry saya nggak milih. Saya akan ngomporin aja ya. Apa kan? Boleh. Nih saya bilangin. Ada laki-laki, ada orang menghina ente. Ente dihina, dimaki-maki, bapak ente dimaki-maki, emak ente dimaki-maki, dikatain sama dia.